Mengenal salaf atau salafus syalih, generasi terbaik umat Islam. Salaf adalah umat Islam dari generasi pertama, awal atau terdahulu, yang hidup pada abad pertama sampai abad ketiga Hijrah, atau sampai abad kelima Hijrah. Pendapat terkuat yang diterima sebagai kelompok ini adalah sampai abad ketiga Hijrah. Biasanya, generasi yang hidup setelah mereka disebut salaf. Kata salaf dapat diterjemahkan menjadi sebelumnya atau leluhur. Dalam terminologi Islam, umumnya digunakan untuk menunjuk pada tiga generasi pertama mu'alaf. Tiga generasi pertama mu'alaf, yaitu sahabat, yaitu para sahabat Nabi Muhammad, yang bertemu atau melihat kehidupan Nabi dan menyatakan iman dan meninggal dalam iman tersebut. Tabi'in, yang telah bertemu atau melihat para sahabat dan menyatakan iman, dan mati dalam iman tersebut. Tabi'ut tabi'in, yang telah bertemu atau melihat tabi'in kemudian menyatakan iman dan meninggal dalam iman tersebut. Salafus syalih adalah tiga generasi muslim awal, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Salaf artinya sesuatu atau orang yang terdahulu, syalih artinya saleh. Jadi, salaf as-syalih berarti ulama-ulama terdahulu yang saleh. As-salaf juga berarti yang mendahuluimu dari kalangan bapak moyangmu serta kerabatmu, yang usia dan kedudukannya di atas kamu. Secara bahasa, Ibnul Faris berkata, huruf sin, lam, dan fa adalah pokok yang menunjukkan makna terdahulu. Termasuk salaf dalam hal ini adalah orang-orang yang telah lampau, dan arti dari al-qawmu as-salafu artinya mereka yang telah terdahulu. Kitab Mu'jam Makayisil Lughoh, 3/95. Secara istilah, ada beberapa pendapat dari para ulama dalam mengartikan istilah salaf dan terhadap siapa kata itu sesuai untuk diberikan. Pendapat tersebut terbagi menjadi 4 perkataan, yaitu 1. Di antara para ulama ada yang membatasi makna salaf yaitu hanya para sahabat Nabi saja. 2. Di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa salaf adalah para sahabat Nabi dan tabi'in, orang yang berguru kepada para sahabat. 3. Dan di antara mereka ada juga yang berkata bahwa salaf adalah mereka adalah para sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kitab Luzumul Jamaah halaman 276-277. Dan pendapat yang benar dan masyhur, yang mana sebagian besar ulama Ahlus Sunnah berpendapat adalah pendapat ketiga tersebut. 4. Sedangkan salaf dari sisi waktu adalah masa utama selama 3 kurun waktu, periode, yang telah diberi persaksian Rasulullah dalam hadits beliau. Mereka itulah yang berada di 3 kurun, periode, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi utama. Berdasarkan hadits dari Nabi, bahwa generasi terbaik dari umat Islam adalah 3 generasi utama yaitu di samping Nabi sendiri juga para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi awal, Rasul Muhammad dan para sahabatnya. Generasi kedua, tabi'in, yaitu Abdurrahman al-Ghafiqi, Abu Hanifah, Abu Muslim al-Haulani, Abu Suhail an-Nafi, bin Abdul Rahman, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Ar-Rabi, bin Husaim, Ali Akbar, Ali bin Abu Talha, Ali bin Husain atau Zain al-Abidin, Alqamah bin Qais an-Nahai, Amir bin Syurahbil As-Syakbi, Atta bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Iyas bin Muawiyah, al-Muzani, Masruk bin al-Ajda, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Sirin, Muhammad al-Bakir bin Ali, Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah Az-Zurri, Muhammad bin al-Munkadir, Musa bin Nusyair, Qatadah, Rabi'ah ar-Rai, Raja bin Haywah, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin al-Musayyib, Salama bin Dinar atau Abu Hazim al-Araj, Salih bin Asyam al-Adawi, Salim bin Abdullah bin Umar bin al-Hattab, Syurai al-Qadi, Taus bin Kaisan, Umar bin Abdul Aziz, Ummu Kulsum bintu Abu Bakar, Urwah bin Az-Zubair, Uwais bin al-Karani. Generasi ketiga, tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik atau Malik bin Anas, dan Imam Asy-Syafi'i.
Hadits Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya, kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya. Hadits riwayat Bukhari, 2652 dan Muslim, 2533. Oleh karena itu, setiap orang yang mengikuti jalan mereka, dan menempuh sesuai manhaj atau metode mereka, maka dia termasuk salafi, karena menisbahkan atau menyandarkan kepada mereka. Dalil-dalil wajibnya mengikuti salafus sholih, 1. Dari Al-Quran yaitu Surah An-Nisa 4 ayat 115, dan At-Taubah 9 ayat 100. Allah mengancam dengan siksaan neraka jahanam bagi siapa yang mengikuti jalan selain jalan salafus sholih, dan Allah berjanji dengan surga dan keridoannya bagi siapa yang mengikuti jalan mereka. 2. Dari As-Sunnah, hadits Rasul, yaitu, pertama, hadits dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya, kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya, kemudian akan datang suatu kaum persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Hadits riwayat Bukhari, 3650 dan Muslim, 2533. Kedua, dalam hadits yang lain, ketika Rasulullah menyebutkan tentang hadits iftirak, akan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, beliau bersabda, Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari Ahlul Kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat agama ini, Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka, dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu Al-Jamaah. Sahih, hadits riwayat Abu Dawud, 4597, Ahmad, 4/102, Al-Hakim 1/128, Ad-Darimi 2/241, Al-Ajuri dalam As Syariah, Al-Lalikai dalam As-Sunnah 1/113, nomor 150. Disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadits ini sahih masyhur. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lihat Silsilatul Ahadits Sahihah nomor 203-204. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa, semua golongan tersebut tempatnya di neraka, kecuali satu, yaitu, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hasan, hadits riwayat At-Tirmidzi, 2641 dan Al-Hakim 1/129, dari sahabat, Abdullah bin Amr, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami, nomor 5343. Hadits iftirak tersebut juga menunjukkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semua binasa kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi, jalan selamat, itu hanya satu, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus sholih, yaitu para sahabat. Ketiga, hadits panjang dari Irbad bin Sariyah, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh sebab itu wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, para khalifah, yang mendapat petunjuk sepeninggalku. Pegang teguh sunnah itu, dan gigitlah dia dengan geraham-geraham, dan hendaklah kalian hati-hati dari perkara-perkara baru, dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Sahih, hadits riwayat Abu Daud, 4607 dan Tirmidzi, 2676, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 1184, dan 2549. Nabi mengabarkan kepada umat agar mengikuti sunnah beliau dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang hidup sepeninggal beliau di saat terjadi perpecahan dan perselisihan. 3. Dari perkataan salafus syalih. Ke-1, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata, ikutilah dan janganlah berbuat bid'ah, sungguh kalian telah dicukupi. Dari Al-Bidah wan Nahyu Anha, halaman 13.
Kedua, Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, "Barang siapa di antara kalian ingin mencontoh, maka hendaklah mencontoh orang yang telah wafat, yaitu para sahabat Rasulullah, karena orang yang masih hidup tidak akan aman dari fitnah, adapun mereka yang telah wafat, merekalah para sahabat Rasulullah, mereka adalah umat yang terbaik saat itu, mereka paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling baik keadaannya. Mereka adalah kaum yang dipilih Allah untuk menemani nabinya, dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, dan ikutilah jejak mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus." Dari Jami'ul Bayan al-Ilmi wa Fadlihi nomor 2/97. Ketiga, Imam Al-Auza'i berkata, "Ilmu adalah apa yang datang dari para sahabat Muhammad, maka selain itu bukanlah ilmu." Sabarkan dirimu di atas sunnah, dan berhentilah engkau di mana kaum itu berhenti, yaitu para sahabat Nabi, dan katakanlah dengan apa yang dikatakan mereka, dan tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya, dan tempuhlah jalan salafus solihmu, para pendahulumu yang solih, karena sesungguhnya apa yang engkau leluasa melakukannya, leluasa pula bagi mereka. Dari Jami'ul Bayan al-Ilmi wa Fadlihi nomor 2/29. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mengikuti manhaj salaf di dalam memahami dinul Islam, mengamalkannya dan berteguh diri di atasnya, sehingga bertemu dengannya dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian salafus solih. Semoga bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang khazanah Islam. Wallahu waliyut taufiki was sadat. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah dan kebenaran.